Wali Kota Banjarmasin menjadi salah seorang yang terpilih sebagai calon penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ini nantinya akan diberikan pada puncak Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin pada bulan Februari 2020. Banjarmasin pada saat tertentu airnya menjadi masin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menjadi salah seorang yang terpilih sebagai calon penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ini nantinya akan diberikan pada puncak Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin pada bulan Februari 2020. Namun sebelumnya, ada 5 orang dewan juri yang melakukan penjurian pada presentasi kepala daerah calon penerima penghargaan budaya PWI Pusat dengan paparan materi budaya sungai yang diberikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Beberapa juri pun sangat antusias menanyakan mulai dari perkembangan kota hingga tentang kelestarian beberapa kesenian wan kebudayaan, termasuk tentang Pemko Banjarmasin yang bisa melakukan pemeliharaan sungai beserta budayanya, wan pemeliharaan fisik serta kearifan lokalnya. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pun terlihat lebih fokus memberikan materi di hadapan bebuhan dewan tentang kebudayaan sungai yang merupakan kebudayaan asli warga Banjarmasin. Menurut Ibnu Sina, Pemko Banjarmasin wayah ini sangat ingin memajukan Banjarmasin dengan sebuah visi baru terkait dengan Banjarmasin kota sungai. Dikarenakan Banjarmasin dari dahulu dikenal sebagai kota 1000 sungai, sehingga tumbuh kembangnya akan sangat berarti apabila dilakukan menurut kebudayaannya. Apalagi simbol peradaban sebuah kota adalah ketika budaya itu tumbuh dan berkembang. Ibnu Sina menjelaskan, sejak tahun 2016, seberatan jembatan yang dibangun di Banjarmasin sudah berdimensi menyelamatkan transportasi sungai. Bahkan Pemko Banjarmasin bersama legislatif kemudian membuat peraturan daerah tentang RPJMD. Maka disepakati bahwa Banjarmasin merupakan kota sungai pintu gerbang ekonomi Kalimantan tahun 2025. Yang pertama penciptaan wirausaha baru, kemudian menetapkan 36 titik destinasi pariwisata, kemudian mengembangkan pariwisata berbasis sungai. Karena sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, Banjarmasin tidak punya sumber daya alam, kita tidak punya batu bara, tidak punya tambang dan sebagainya, tetapi kota Banjarmasin dikelilingi oleh kabupaten yang penghasil tambang. Sehingga kemudian boleh saja semuanya punya kekayaan sumber daya alam. Ini peraturan Perwali yang sudah menetapkan 35 titik destinasi pariwisata kota Banjarmasin. Kemudian upaya lain adalah penataan bangunan, dan tahun ini kami menetapkan Sungai Jingan sebagai kawasan cagar budaya. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga memberikan kenang-kenangan khas Banjarmasin kepada bebuhan dewan juri berupa kain sasirangan, buku sejarah sungai, dan beberapa buku sejenis lainnya yang bisa dijadikan bukti bahwa kota yang berada tepat di tengah-tengah Indonesia ini sangat menjunjung tinggi adat, kebudayaan, serta kearifan lokal.